Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fakta baru pembunuhan satu keluarga di Magelang. Pelaku ternyata meracuni orang tua dan kakaknya 2 kali dengan zat arsenik dan sianida. Menyamar sebagai guru berbaju PGRI, 2 pencopet di acara HUT PGRI yang dihadiri Presiden Joko Widodo ditangkap. Bencana tanah bergerak di Wonosobo merusak bangunan sekolah sehingga para siswa belajar di tempat darurat. Para pengungsi korban banjir bandang di Desa Sinom Widodo, Kabupaten Pati mulai terserang penyakit. Tim Dokes Polres Pati bersama Puskesmas Tambak Romo membuka layanan pengobatan gratis bagi warga korban banjir bandang Desa Sinom Widodo. Posko disediakan karena para pengungsi mulai mengeluhkan terserang demam dan batuk pilek. Di posko pengungsian terdapat 50 lebih kepala keluarga. Para pengungsi memanfaatkan layanan ini dengan baik sehingga berbondong-bondong berobat ke posko. Banjir bandang menerjang Desa Sinom Widodo pada Rabu malam pekan lalu sehingga 632 kepala keluarga terdampak. Sementara banjir bandang mulai surut di 4 kecamatan, namun di beberapa wilayah banjir masih tinggi. Sejumlah warga yang bertahan di rumah mengeluhkan minimnya bantuan, bahkan ada yang sama sekali belum tersentuh bantuan seperti di Desa Ninto Basuki di Kecamatan Gabus. Padahal banjir di desa masih tinggi sehingga lebih dari 1 meter sehingga warga tidak bisa beraktivitas. Warga harus menggunakan perahu karet untuk bisa keluar masuk desa. Sebelumnya banjir bandang merendam 7 kecamatan. Ketinggian banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Ada bantuan, Bu? Belum. Belum ada? Belum. Terus nggak ada keluhan penyakit atau apa mungkin? Belum ada. Belum ada ya? Belum. Kalau air tinggi, Bu, mungkin jenengan mau ngungsi atau enggak ini? Enggak, Mas. Kalau Tetap ya? tetap. Banjir kiriman dari luapan anak Sungai Lusi merendam puluhan rumah di Kampung Jetis di Kabupaten Grobogan. Meski demikian, warga tetap bertahan di rumah untuk menjaga harga benda. Banjir setinggi setengah meter merendam 4 RT di Kampung Jetis, Kecamatan Purwoda di Grobogan Sabtu pagi. Banjir tidak hanya merendam rumah, namun juga akses jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Menurut warga, banjir merupakan kiriman dari Kabupaten Blora sehingga anak Sungai Lusi meluap ke permukiman. Meski demikian, warga memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. Banjir ini banjir kiriman tahunan dari luapan Sungai Lusi. Apa sebelumnya hujan deras? Hujannya tidak begitu deras, hujannya gerimis-gerimis. Tapi ini memang banjir ini banjir kiriman. Jadi karena air Lusi tidak bisa menampung air, airnya meluap sampai ke pemukiman warga. Ada berapa rumah? Kalau di RT 5 RW 16 sendiri diperkirakan 16 rumah. Warga berharap pemerintah menormalisasi Sungai Lusi dan anak Sungai Lusi sehingga banjir kiriman tidak terulang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Para siswa di Grobogan terpaksa ke sekolah menggunakan perahu karet karena akses jalan utama terendam banjir hingga 60 cm. BPBD menyiapkan perahu karet agar banjir tidak menghalangi para siswa ke sekolah. Banjir tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk ke sekolah. Mereka memanfaatkan perahu karet yang disediakan BPBD Grobogan untuk menembus jalan utama Dusun Genang di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Purwoda Grobogan. Jalan praktis tidak bisa dilintasi anak-anak karena terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi sehingga Sungai Lusi meluap ke permukiman dan jalan desa. Bantu anak-anak sekolah menyeberang menggunakan perahu karet. Kenapa, Mas? Agar anak-anak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini karena akses jalan terendam air kurang lebihnya antara 30 sampai 60 cm. Selain untuk para siswa, perahu karet juga disediakan untuk warga agar bisa beraktivitas keluar masuk desa.
Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Banjir rob kembali menerjang kawasan permukiman pesisir pantai utara Kabupaten Brebes. Tidak hanya permukiman, banjir rob juga menggenangi sejumlah sekolah sehingga para siswa diliburkan. Banjir rob merendam 2 desa di Desa Randu Sanga Kulon dan Randu Sanga Wetan di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jumat pagi. Banjir memaksa para siswa di 2 SD, SDN 1 Randu Sanga Kulon dan SDN 1 Randu Sanga Wetan terpaksa diliburkan karena sekolah ikut tergenang. Di SD Negeri 1 Randu Sanga Wetan, 5 ruang kelas terendam. Akhirnya masuk semua, masuk kelas. Semua kelas, Bu? Iya ya, kecuali kelas 6. Oh, kelas 6. Karena kelas 6 sudah ditinggikan. Padahal hari ini ada testing akhir tahun ya? Ada. Lah itu nanti gimana, Bu, pelaksanaannya? Biasanya itu numpang di TPQ kalau tidak masuk akhirnya. Tapi kalau ini di TPQ juga masuk, ya terus nanti nunggu kepala sekolahnya. Apa dilanjutkan apa ditunda besok. Ketinggian banjir rob di permukiman warga bervariasi dari 40 cm hingga 1 meter lebih. Sejumlah ruas jalan desa juga ikut tergenang. Warga hanya bisa pasrah menunggu air surut. Kurang lebih setinggi antara setengah meter sampai 1 meter, malah ini masuk rumah antara 40 cm lebih ada. Terendam semua hampir 80% atau 90% rumah di Randu Sanga Wetan itu terendam air. Selain rumah juga sekolah, Pak? Sekolah termasuk. 2 desa ini adalah daerah langganan banjir rob. Warga berharap Pemkab Brebes segera melakukan normalisasi Sungai Sigeleng untuk mencegah rob masuk ke permukiman. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Bangunan di sebuah sekolah di Kabupaten Wonosobo begitu memprihatinkan. Akibat tanah bergerak, bangunan sekolah itu mengalami keretakan sehingga 3 ruang kelas terpaksa dikosongkan sebagai antisipasi bila sewaktu-waktu atap sekolah ambruk. Pasca diguyur hujan deras selama berhari-hari, SD Negeri 2 Sawangan di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo rusak akibat bencana tanah bergerak. Kondisi tanah yang labil diduga menjadi pemicu terjadinya tanah bergerak. Akibatnya dinding-dinding dan ubin di sejumlah ruang kelas retak. Pas waktu itu kan hujan turun guys, beberapa hari hujan turun, selanjutnya terus terlihat retak-retak. Jadi retakannya dulu sudah ada retakan, terus retakannya ini bertambah dari retakan yang dulu itu. Parah nggak Bu retakannya? Retakannya parah ya, dari beberapa ruang kelas yang dipakai itu beberapa retakannya semakin melebar. Mengantisipasi jatuhnya korban, 3 ruang kelas terpaksa dikosongkan karena khawatir ambruk secara tiba-tiba. Kegiatan belajar mengajar bagi siswa terdampak digabung dengan siswa kelas lain dan hanya disekat menggunakan papan tulis. Takut. Kenapa? Karena ada pergerakan tanah di belakang sekolahannya, di belakang kelasnya. Terus saat ini Mbak belajar di ruang mana? Di kelas mana, Pak? Di ruangan kelas 1. Meski sejumlah ruang kelas masih layak ditempati, tak menyurutkan keresahan para guru dan murid karena retakan dinding dan ubin pada beberapa titik bangunan kian bertambah. Wayudiono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo.